Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari terjemahan baru 2, Roma 8 ayat 2. Demikian sabda Tuhan. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Tema renungan saat ini adalah hidup dalam anugerah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada 2 orang musafir yang kelelahan singgah di sebuah rumah sederhana. Pemilik rumah tersebut memberi mereka makanan. Sebelum melepas keduanya kembali ke perjalanan, ia juga memberi mereka perbekalan. Saat meneruskan perjalanan, seorang dari musafir itu menangis. "Mengapa kau menangis?" tanya rekannya. "Aku terharu. Kebaikan pemilik rumah tersebut adalah anugerah bagiku," jawab musafir kedua. "Anugerah? Bukankah kita sering mendapat pertolongan serupa dari orang lain?" Jawabnya, "Ini lain sobat, yang ini adalah anugerah. Karena dulu aku pernah memukuli pemilik rumah tersebut, tapi sekarang ia memberiku makanan dan perbekalan." Musafir kedua menjelaskan. Saudara yang terkasih, apa yang musafir pertama dapatkan adalah kebaikan. Tapi apa yang musafir kedua terima adalah anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang diberikan saat kita tak layak menerimanya. Anugerah selalu membuat hati kita terharu saat menerimanya. Rasa terharu itu juga yang kita rasakan saat menerima anugerah dari Allah. Dosa pada mulanya membuat kita terpisah dari Allah, bahkan membuat kita menjadi lawan Allah. Kecenderungan dari perilaku kita membuahkan kejahatan semata. Ketetapan bagi para pendosa adalah dilempar ke dalam jurang maut. Namun syukur kepada Allah, Dia memberi kita anugerah yang tak terkira. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka diberilah Yesus putranya yang tunggal menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Kita yang sebelumnya menanggung kutuk dosa, sekarang telah dimerdekakan. Kita yang seharusnya binasa, sekarang beroleh hidup kekal. Malah kita menjadi anak-anak Allah yang dapat memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima anugerah Allah yang tak terkira besarnya. Mungkinkah hal ini akan kita sia-siakan? Hanya orang-orang bodoh yang bertindak demikian, karena mereka belum mengetahui betapa besar anugerah yang mereka terima. Sebaliknya, kita yang sudah tahu kebenaran pasti bersyukur dan akan menghargai anugerah tersebut. Saudara yang terkasih, mari kita mensyukuri anugerah keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dengan hidup benar dan taat kepadanya. Karena pengorbanannya teramat besar bagi kita. Tuhan sudah rela berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jangan sia-siakan anugerah-Nya. Jangan lagi
kita hidup di dalam dosa karena kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau mau menerima diri kami apa adanya. Bantulah kami ya Tuhan, agar melalui kehidupan kami banyak orang diberkati, sehingga mereka bisa kami bawa untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan, setiap hal yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.